Pada 18 Januari 2025, Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muslimat Nahdlatul Ulama NU, Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran pengurus Muslimat NU, melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Khofifah melaporkan program-program yang dijalankan oleh Muslimat NU, termasuk dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres Vilat Tiplat Muslimat NU di Surabaya pada Februari 2025. Program pertama, Mustika Mesem, bertujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan pengajian di tingkat ranting. Program kedua, Mustika Darling, fokus pada kesadaran lingkungan dan pengelolaan sampah. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas inisiatif ini dan berharap program-program tersebut dapat lebih efektif mengingat jaringan Muslimat NU yang luas. Khofifah juga mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam Kongres 14 Muslimat NU yang akan diadakan pada 12 Februari 2025 dan Prabowo menyatakan kesediaannya untuk hadir. Jadi pada sore ini saya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU didampingi oleh jajaran PP Muslimat. Kami audiensi menghadap Bapak Presiden dalam rangka persiapan Kongres ke-18 Muslimat NU. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 11 sampai 16 Februari bulan depan. Jadi didampingi kebetulan Menteri KPPA ini adalah sekretaris panitia, dan panitia ini dibentuk sejak bulan Agustus yang lalu. Jadi beliau hadir membersamai kami sebagai sekretaris panitia kongres yang juga wakil sekretaris PP Muslimat NU. Bersama saya ada sekretaris umum, kemudian ketua SC, steering komite, ketua OC, dan bendum. Kami sowan Pak Presiden, mohon kerawuan beliau pada pembukaan kongres yang insya Allah akan dilaksanakan pada 12 Februari bulan depan, dihadiri oleh 532 cabang, lalu 11 pimpinan cabang istimewa, 37 PW. Jadi untuk provinsi baru di Papua yang belum terbentuk adalah provinsi untuk Pegunungan Tengah. Yang lain sudah pelantikan. Kami juga melaporkan kepada Pak Presiden bahwa layanan Muslimat NU hari ini ada 171 panti asuhan, ada 9.800-an TK dan Raudatul Atfal, dan 16.356 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dan kita memiliki hampir 65.900-an himpunan dakwah dan majelis taklim Muslimat NU. Kami juga memiliki pusat koperasi An-Nisa, mungkin satu dari 5 puskop perempuan yang ada di Indonesia. Kami melaporkan kepada Pak Presiden bahwa kami memiliki 43 rumah sakit dan klinik. Layanan-layanan inilah yang selama ini menggerakkan kegiatan Muslimat NU di seluruh Indonesia. Kami menyampaikan bahwa ada 2 program yang kita akan luncurkan pada Kongres bulan depan. Yang pertama adalah Mustika Mesem. Mustika Mesem itu muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sebetulnya uji cobanya sudah 2 tahun yang lalu dilakukan di berbagai kabupaten kota, dan kita akan luncurkan sebagai program nasional Mustika Mesem, muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Antara lain di setiap pengajian, kawan-kawan sekalian, pengajian muslimat itu bisa seminggu 2 kali di tingkat anak ranting, itu berarti tingkat RW. Setiap pengajian mereka membawa 1 biji telur minimal, yang bawa 2 telur juga banyak. Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting, tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrim. Yang
lansia sendirian itu ada program rantangan, ini juga sudah berjalan 2 tahunan yang lalu. Dan kemudian ada Mustika Darling. Mustika Darling adalah muslimat cantik sadar lingkungan. Apa yang kita lakukan di beberapa daerah seperti di Temanggung, mereka sudah melakukan dari 2019. Lalu itu menjadi referensi bahwa pengajian-pengajian di lingkungan muslimat bisa dijadikan referensi setelah pengajian bersih. Karena ada kader-kader darling, kader-kader sadar lingkungan. Dan di setiap pengajian mereka juga sudah memilahkan antara sampah plastik, sampah kering, dan sampah basah. Jadi tengah-tengah pengajian kader darling itu sambil keliling, dan setelah pengajian mereka juga membersihkan sampah-sampah itu. Problem sampah adalah problem kita bersama, maka apa yang bisa kita inisiasi, kita coba maksimalkan lewat lini terkecil yang bisa kita lakukan. Lalu kalau tiap ranting, kemudian tiap anak cabang dan tiap cabang melakukan hal yang sama, dan itu bisa diikuti oleh yang lain, saya rasa problem penumpukan sampah di berbagai daerah relatif akan bisa diminimalisir. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, terima kasih seluruh atensi dan supportnya. Makasih.